terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kami kelompok 1, kami akan mencoba melakukan praktik keterampilan coaching dengan model Tirta. Adapun susunannya, coach adalah Pak Pande dan Kuci adalah saya sendiri, Ibu Darnianti. Ilustrasi kasusnya yaitu ada rekan seorang coach bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi. Ia mengajar tanpa pengawas keberatan karena rekan guru tersebut mengajar tanpa buku teks. Rekan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal yang itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Berikut ilustrasinya. Assalamualaikum Pak Pande, bolehkah saya meminta waktunya? Ibu. Ya, baik Ibu, silakan. Begini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi pengawas tadi. Baiklah Bu, seperti apa kejadian Bu? Bisa diceritakan? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat saya disupervisi yang sedang mengajar. Pengawas sekolah protes karena saya tidak memakai buku teks dalam pembelajaran. Saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tetapi pengawas nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal yang saya alami kepada kepala sekolah, Pak. Oh iya. Oh begitu Bu ya. Jadi kira-kira hambatan apa Bu yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Sebenarnya Pak, saya tidak ada hambatan. Cuma saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan saya memiliki alasan bahwa materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, Pak. Jadi apa Ibu kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran atau mungkin ada metode yang lain seperti itu? Sebenarnya Pak, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut adalah sebagai implementasi dari mengajar saya, Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Ibu? Sebenarnya Pak, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan artikel ilmiah, Pak. Apakah saat Ibu menggunakan buku tes itu ada hal-hal yang menghambat pemahaman mungkin muridnya atau murid kurang bereksplorasi mungkin Ibu atau seperti apa Ibu? Sebenarnya Pak, kalau dipikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajarannya, Pak. Oh iya Ibu. Jadi saya setuju dengan Ibu ya, semua bisa jadikan sebagai sumber pembelajaran ya, sumber belajar. Intinya begini, semakin banyak kita menggunakan sumber belajar itu semakin baik Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Ibu? Rencananya Pak, saya pikir-pikir saya akan menghadap ke kepala sekolah, terus menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas termasuk kepala sekolah, dan kalau perlu saya akan bertemu langsung dengan pengawas Pak untuk meminta maaf
agar masalah tersebut tidak berkepanjangan, Pak. Ya, jadi apa yang Ibu sampaikan nanti kalau bertemu dengan pengawas atau menghadap pengawas? Saya akan mengatakan, Pak, bahwa saya akan mulai sekarang saya akan berusaha mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya buku teks, internet dan video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Baik Ibu, bagus sekali rencana Ibu, ya semoga dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Apa komen Ibu Bu terhadap rencana Ibu nantinya? Sebenarnya Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai macam sumber belajar, seperti yang untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid, Pak. Wah, bagus sekali Bu, rencana Ibu mudah-mudahan berhasil Bu ya. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin.